Atas turun. Menindaklanjuti laporan saya ke Polda yang sudah 4 bulan terhambat, Pak. Boleh ke teman aja lihat kameranya? Ya, maaf. Mungkin kronologinya seperti apa sih nih, Pak? Kemarin kronologinya waktu itu saya lagi beli makanan di mall, terus Odi kebetulan memang di unit gitu. Saya kunci dari luar. Memang biasanya kan kita cuma berdua. Karena belum lama perawatnya itu saya resignin karena saya pikir Odi udah bisa berjalan gitu kan. Nah, pas saya lagi beli makanan di mall, saya lewat lobby. Saya di toko security salah satu apartemen yang dimana kami tinggal. Bu, ada yang mau bertemu siapa? Terus saya bilang ini kan nggak ada janji. Terus kedua Pak Odi itu baru keluar dari rumah sakit gitu 2 hari yang lalu, kondisinya masih ngedrop gitu. Jadi saya bilang jangan dulu ditemuin siapapun. Pada saat mengetahui Pak Odi keluar dari rumah, mungkin seperti apa sih Kak? Mungkin sebelumnya apakah sudah ada bilang ke Kakak? Nah, nggak ada bilang. Nah, terus kan saya langsung, saya pikir pesan saya diindahkan karena mas security. Nggak taunya pas saya lagi pergi makan ke mall, terus saya balik di unit udah nggak ada Pak Odi. Pintu unit udah terbuka setengah, saya panik, saya taruh makanan di lantai, saya kejar lah security yang dimana sempet nanya tadi kan, saya pikir kan tahu gitu. Nah, akhirnya security-nya bilang nggak tahu apa-apa, terus saya tanya resepsionis, nggak tahu apa-apa, terus saya aneh gitu kok nggak tahu. Akhirnya saya bilang tolong dong telepon building manajemen, suruh turun, suruh ketemu saya, jelasin kejadian ini, terus saya pengen lihat rekaman CCTV. Mbak, laporan yang kemarin itu di Polda apa di Mabes ya? Kemarin di Polda. Di Polda atas pengaduannya, Atas laporannya? dugaan penculikan Pak Odi, orang sakit. Tapi sebelumnya dari Pak Odi sendiri, apakah dia ada masalah dengan orang lain atau seperti apa sih? Iya, ada. Sebelumnya memang sebelum diculik atau diduga diculik ini, Pak Odi ngelaporin saudaranya perihal penggelapan aset pernikahan kami. Itu juga sama saya dan sama didampingin sama lawyer. Kenapa bisa sampai dugaan penculikan? Kenapa Karena terpikir sampai situ? Karena itu kan polisi juga yang menentukan itu LP-nya apa, masuknya pasalnya apa, dan juga dengan disertai barang bukti, rekaman CCTV, saksi-saksi, dan kejadian adegan waktu itu kejadiannya. Bahkan ada pembobolan. Kalau di sini kan tadi Mbak bilang ada masalah sebelum pernikahan ini, ada utang. Mungkin kalau dari yang tersangkut masalah tersebut, apakah Mbak sendiri udah komunikasi sama dia atau seperti apa? Tidak ada komunikasi. Ya maksudnya Mbak nggak mencoba buat komunikasi dengan dia gitu atau mungkin? Dia itu Pak Odi. Yang terkait masalah dengan Pak Odi kan katanya ada masalah kan Pak Odi sebelum itu. Oh, nomor saya diblok, terus Pak Odi diambil, nomor Pak Odi diambil dari handphone yang Pak Odi di saya gitu kan, terus nomor saya diblok, nggak ada komunikasi. Kak, mungkin dirimu sendiri mengetahui bahwa yang membawa Pak Odi itu adalah keluarganya, mungkin dari mana Pak? Dari rekaman CCTV Mbak. Tapi sebelumnya sempat mengkonfirm juga nggak sih Kak ke pihak keluarganya Pak Odi bahwa benar Pak Odi dibawa atau tidak? Konfirm kemana, kan nggak ada komunikasi Mbak. Karena sudah diblok tadi. Iya, sudah memang tidak ada komunikasi. Yang membawa Pak Odi sendiri siapa? Waktu lihat di CCTV? Waktu lihat di rekaman CCTV, saudaranya, kakaknya, kakak kandung, adik kandung, kakak kandungnya tuh sama suaminya berarti sama ipar, terus sama oknum aparat. Yang ngasih akses masuk ke apartemen siapa Pak? Karena kan itu kan private ya, pasti nggak bisa kalau Iya, kan makanya saya bilang dikondisikan sama security apartemen. Nah, mungkin dirimu kan sebelumnya kan sempat melapor ke Polda dan sekarang akhirnya melapor ke Barreskrim. Mungkin apakah yang dilaporan di Polda itu masih berlanjut atau memang dilimpahkan ke sini Pak? Laporan di Polda itu sempat terhambat sampai 4 bulan lebih, makanya dilimpahkan di sini atau diambil alih di sini semuanya. Jadi laporan saya itu bukan hanya dugaan penculikan Pak Odi yang orang sakit stroke, tapi ada laporan dugaan membawa lari anak saya. Kebetulan kan maksudnya anak saya yang dibawa mereka, dan laporan penggelapan aset mereka. Sudah ada titik terang tadi di atas? Sudah, insya Allah dalam waktu dekat ini Pak. Gimana tadi? Bagaimana? Iya, sudah diterima semua laporannya, terus lagi dihubungi pihak Polda juga dan keterkaitan Polres di mana saya bikin laporan, dan insya Allah akan dikabarkan dalam waktu dekat. Mbak, kata pihak keluarga Mbak nggak merawat Pak Odi gimana Mbak? Kalau saya nggak merawat, kan Pak Odi sakitnya stroke Pak. Kalau saya nggak merawat dari awal keluar rumah sakit, Pak Odi udah lewat loh Pak. Karena kan orang stroke itu kan ada pengentalan darah. Kalau lewat obat pengencer darah lewat Pak. Mbak, pada saat Pak Odi dibawa kan katanya masuk ke dalam apartemen itu ya? Iya. Nah itu apakah ada
lain di dalam rumah, maksudnya di dalam Di kamar? dalam rumah. Tidak ada. Karena kan Pak Odi sendiri udah bilang setruk yang nggak mungkin ngebukain pintu. Iya, tidak ada. Memang tidak ada, kan saya bilang dari awal. Memang kebetulan pada saat kejadian baru resign yang merawat, bantu merawat, tapi bukan yang merawat totalitas, cuma bantu dorongin kursi roda laki-laki gitu. Karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan walaupun di papa. Jadi saya latih supaya gak kursi roda terus. Makanya saya resignin orang itu karena Pak Odi sendiri kan juga apa-apa semua dari saya. Saya pikir buat apa? Karena kalau satu apartemen kan nggak besar ya Pak. Satu ruangan sama orang yang bukan muhrim kan sayanya yang risih gitu. Nah, mungkin semenjak adanya kasus tersebut, apakah dirimu sudah sempat bertemu dengan Pak Odi kembali dan juga anak, Kak? Belum. Sempat ketemu di Polda. Waktu itu juga saya hubungin Polda, keadaan lagi nggak sengaja. Saya dapat telepon dari rumah sakit Cipto Kencana kalau Pak Odi ada berobat. Akhirnya saya hubungin Polda dan diambil atau ditangkap di situ semua. Terus ya udah ketemu di Polda tapi cuma sebentar. Ketika dirimu bertemu dengan Pak Odi di Polda, mungkin keadaan Pak Odi pada saat dirimu bertemu itu seperti apa sih, Kak? Jelas masih lemah, masih kayak robot, kaku badannya, tapi ya alhamdulillah bisa jalan. Mbak, ini kan tadi Mbak bilang buat komunikasi nomor diblokir apa segala macam. Nah ini kan yang ngambil Pak Odi ini kan masih keluarga juga gitu kan. Kenapa nggak coba disamperin ke rumah aja Mas? Sudah Pak, Udah. sebelum bikin LP kan sudah samperin ke rumah secara keluargaan baik-baik 2 hari berturut-turut. Malah saya dapat kekerasan verbal, fisik maupun apalagi sekarang dapat ancaman mau dibunuh kan karena naik ke media TV gitu loh. Nah ini cukup juga saya mau nambahin laporannya. Kalau dari mereka mungkin alasannya ngambil Pak Odi itu apa? Kan Mbak sempat ketemu nih, sempat ada obrolan soal itu Mbak? Sempat ditanyakan juga nggak sih, Kak? Karena nggak bisa diajak komunikasi baik-baik. Pihak keluarganya Mbak? Mereka iya, keluarga Pak Odi tuh kalau ketemu saya maunya kalau nggak nendang, mukul, ya udah nggak baik-baik. Ancaman pembunuhan itu lewat apa? Lewat langsung. Disampaikan lewat media TV, sama media TV tayangkan di artikel Mungkin di apa sosmednya. faktor dari keluarga dari Pak Odi sendiri memperlakukan Mbak seperti itu, mungkin apa sih alasannya? Maksudnya ada faktornya, ada kenapa dia bisa sampai menendang? Kalau faktor dari awal memang saya menikah sama Pak Odi, mereka tuh nggak mau Pak Odi nikah. Karena ada kakak kandungnya Pak Odi, di atasnya Pak Odi persis sama adiknya juga belum nikah sampai sekarang. Jadi Pak Odi itu laki-laki sendiri di keluarganya, sehingga kalau ya logikanya aja kalau laki-laki menikah otomatis kan dia bekerja, hartanya atau pendapatannya juga termasuk pendapatan bersama sama istrinya. Jadi mereka nggak mau seperti itu. Berarti itu dalam artian Pak Odi diculik oleh keluarganya sendiri dong? Iya. Nah, mungkin sebelumnya ini kan sempat ada pemberitaan bahwa Pak Odi sudah mulai muncul ke media. Mungkin Kakak menanggapinya seperti apa sih, Kak? Nah, dan sempat juga di beberapa pemberitaan Pak Odi bilang bahwa dirinya tidak diculik tetapi meminta dijemput oleh pihak keluarganya. Meminta dijemput pihak keluarga yang mana? Saya maksudnya istrinya. Dari pihak adik dan itu. Oh, sekarang gini Mbak, kalau orang stroke kan ibaratnya udah kayak anak kecil lagi. Saya yang merawat 24 jam dari di rumah sakit sampai pulang sampai diambil sama mereka dengan paksa tanpa sepengetahuan dan izin saya. Jadi otomatis kalau mereka bicara seperti itu atau ada muncul Pak Odi statement seperti itu, namanya orang sakit kan ibaratnya udah nggak sadar sebelum-sebelumnya. Nah ini kan sudah berjalan waktu dari LP-nya itu kan tanggal 16, diculiknya tanggal 6 April. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan, otomatis kan kesehatan juga kan semakin membaik. Otomatis dia nggak tahu atau dia bahkan lupa kejadian yang 5 bulan sebelumnya gitu. Nggak bisa dipegang juga omongannya yang sekarang. Karena orang kan nggak, orang stroke itu tahu lah pasti, semua dokter juga tahu. Apalagi Pak Odi juga masih ada penyumbatan di otak kiri sama otak kecil. Jadi otomatis dan harusnya dia juga dilakukan evaluasi fungsi luhur sehingga biar tahu kognitifnya itu masih berfungsi 100% apa enggak, tapi udah keburu diambil. Mbak, berarti sebelum adanya penculikan ini dari Pak Odi sendiri nggak pernah cerita ke Mbak ya kayak dia mengutarakan ingin pulang ke rumah keluarganya atau seperti apa gitu? Enggak, setahu saya enggak, karena kita baik-baik aja, happy aja, saya rawat dengan baik. Beliau juga senang gitu kan, saya rawat sendiri murni gitu, nggak ada bantuan siapapun. Yang harusnya kan pakai bantuan suster, tapi alhamdulillah saya bisa lakuin semua sendiri. Berarti anak juga ikut sama Pak Odi? Anak otomatis ikut karena sebelumnya anak juga udah diambil sama mereka Mbak. Dan ini sudah berjalan hampir 4 tahun.
Awalnya waktu itu saya kejadiannya lagi kena COVID sama Pak Odi. Jadi saya di isolasi mandiri di hotel hampir sebulan. Gak lama setelah itu saya CT-nya naik, Pak Odi kan belum karena dia ada komorbid jantung sebelum stroke ini. Akhirnya ya udah, karena Pak Odi masih sana, saya diamin dulu. Anak di situ akhirnya diberi kebebasan, diberi doktrin buruk, ujaran kebencian ada di situ.